Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Azia Putri, kelas Biologi D. Di sini saya akan memaparkan tentang paku atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Tumbuhan paku sering disebut juga dengan Cormophyta bespora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, daun sejati, serta bereproduksi aseksual dengan spora. Seperti pada Bryophyta, pada Pteridophyta juga terdapat pergiliran keturunan yang menunjukkan adanya dua keturunan yang bergiliran. Individu yang menghasilkan gamet merupakan generasi yang haploid. Setelah terjadi fertilisasi akan berbentuk zigot yang merupakan permulaan dari keturunan yang diploid. Adapun ciri-ciri tumbuhan paku, yang pertama, Pteridophyta memiliki ciri-ciri struktur sebagai berikut. Yang pertama, batang Pteridophyta bercabang-cabang, menggarpu atau membentuk cabang-cabang ke samping yang bukan keluar dari ketiak daun. Yang kedua, daun-daun pada Pteridophyta yang tinggi tingkat perkembangannya memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan daun Spermatophyta. Yang ketiga, embrio sudah dapat dibedakan adanya dua kutub. Yang keempat, pertumbuhan menebal sekunder karena kegiatan kambium belum ada. Yang kelima, dalam akar, batang, dan daun terdapat jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem dan phloem. Yang terakhir adalah sporophyt memiliki kormus yang sesungguhnya, sporogium dan spora terbentuk pada daun, kadang-kadang dalam ketiak atau ujung tunas. Adapun morfologi tumbuhan paku. Satu, bentuk tumbuhan paku bermacam-macam. Ada yang berupa pohon, epipet, mengapung di air, hidrofit, tetapi biasanya berupa terna dengan rizoma yang menjalar di tanah atau humus dan ental yang menyangga daun dengan ukuran yang bervariasi, sampai 6 meter. 3. Bagian-bagian tumbuhan paku. Yang pertama ada akar. Akar tumbuhan paku merupakan akar sesungguhnya karena sel-sel akarnya sudah terdiferensiasi menjadi 1. Kulit luar atau epidermis, 2. Kulit dalam atau korteks, 3. Silinder pusat. Terdapat buluh pengangkut berupa xilem dikelilingi oleh phloem. C. Daun. Macam-macam daun pada tumbuhan paku. 1. Daun yang kecil-kecil disebut mikrofil, 2. Daun yang besar-besar disebut makropil dan telah mempunyai daging daun atau sering disebut dengan mesofil. 3. Daun yang khusus untuk asimilasi disebut tropofil. Ukuran dan bentuk tumbuhan paku memiliki ukuran yang bervariasi dari yang tingginya sekitar 2 cm, misalnya pada tumbuhan paku yang hidup mengapung di air, sampai tumbuhan paku yang hidup di darat yang tingginya mencapai 5 meter, misalnya paku tiang. Tumbuhan paku purba yang telah menjadi fosil diperkirakan ada yang mencapai tinggi 15 meter. Struktur dan fungsi tumbuhan paku generasi sporophyt. Tumbuhan paku sporophyt pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Namun ada beberapa jenis yang tidak memiliki akar dan daun sejati. 2. Tumbuhan paku sporophyt memiliki sporoginium yang menghasilkan spora. Pada jenis tumbuhan paku sporophyt yang tidak berdaun, sporoginium terletak di sepanjang batang. Adapun struktur dan fungsi tumbuhan paku generasi gemetofit. Gemetofit tumbuhan paku hanya berukuran beberapa milimeter. Sebagaimana besar tumbuhan paku memiliki gemetofit berbentuk hati yang disebut prothallus. Bagian luar dari sorus berbentuk selaput tipis yang disebut indusium. Jika daun sporophyll diletakkan di atas permukaan kertas polos, maka bentuk spora akan terlihat seperti serbuk bedak berwarna hitam, coklat, kemerahan, kuning, atau hijau tergantung jenis tumbuhan pakunya. Masing-masing spora akan tumbuh menjadi paku dewasa melalui proses yang kompleks.
Adapun daur hidup tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis dengan dua generasi, yaitu generasi sporopit dan generasi gemetopit. Satu generasi sporopit. Generasi sporopit atau tumbuhan penghasilan spora adalah tumbuhan paku itu sendiri. Jadi, tumbuhan paku yang biasanya kita lihat itu merupakan tumbuhan dalam fase sporopit. Sporopit paku berumuran lebih lama didapat banding gemetopit. Dua generasi gemetopit merupakan tumbuhan penghasil gamet. Generasi gemetopit ditandai dengan adanya protalium, yaitu tumbuhan paku baru yang berbentuk seperti jantung, berwarna hijau dan melekat pada substrat dengan rizoidnya. Berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Paku homospora, 2. Paku heterospora, 3. Paku peralihan. Adapun manfaat tumbuhan paku: 1. Sebagai tanaman hias, 2. Sebagai bahan penghasil obat-obatan, 3. Sebagai sayuran. Sekian dari saya pemaparan. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.